Bayangkan ini sejenak. Ada sesuatu yang sangat sederhana, namun sangat kuat, yang kebanyakan pria abaikan tanpa mereka sadari. Dan ketika seorang pria akhirnya memahaminya dan mulai menjalankannya, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Seolah-olah ada saklar tersembunyi yang menyala di pikiran wanita. Mereka mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Hal yang mengejutkan adalah banyak pria akan menjalani seluruh hidup mereka tanpa pernah menyadari hal ini. Apakah Anda salah satunya? Jika Anda masih mendengarkan sampai sekarang, kemungkinan besar Anda tidak ingin menjadi bagian dari mayoritas itu. Anda menginginkan sesuatu yang lebih. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah yang menjelaskan ini dengan jelas. Ini bukan tentang trik atau teknik yang mencolok. Ini tentang perubahan yang lebih dalam. Sebuah pergeseran tenang yang mengubah cara Anda hadir di dunia dan bagaimana orang lain merespons Anda, terutama wanita. Ada seorang pria bernama Markus. Di permukaan dia hanyalah pria biasa, tidak ada yang terlalu istimewa. Seperti banyak pria lainnya, dia terus berjuang. Dia khawatir tentang bagaimana orang lain memandangnya. Dia selalu mengejar pengakuan, pujian, perhatian, validasi. Dia berpikir hal-hal itu akan membuatnya merasa utuh. Namun tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tetap merasa tidak terlihat, terutama dalam hal wanita dan rasa hormat sosial. Lalu suatu hari, sesuatu berubah pada Markus. Bukan karena video motivasi atau trik pengembangan diri yang cerdas. Dia menemukan sebuah gagasan lama, sesuatu yang kuno namun telah teruji oleh waktu, stoicisme. Awalnya, dia tidak benar-benar memahaminya. Dia bertanya-tanya bagaimana sebuah filosofi dari masa lalu bisa membantu kepercayaan diri atau daya tarik di zaman sekarang. Namun, ketika dia mempelajarinya lebih dalam, semuanya mulai masuk akal dengan cara yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Stoicisme mengajarkan satu prinsip utama. Fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan dan lepaskan apa yang tidak bisa Anda kendalikan. Coba renungkan itu sejenak. Kebanyakan pria dikendalikan oleh emosi mereka. Mereka bereaksi secara impulsif. Mereka menjadi marah, tidak percaya diri, defensif. Mereka mengatakan hal-hal yang kemudian mereka sesali. Mereka mengejar reaksi. Wanita segera menangkap hal ini. Mereka merasakan ketidakstabilan itu. Dan jika kita jujur, hal tersebut tidak terasa aman atau menarik. Pria yang stoik terlihat berbeda karena dia merespons dengan cara yang berbeda. Dia tidak panik ketika keadaan menjadi sulit. Dia tetap tenang ketika orang lain kehilangan kendali. Bayangkan sebuah ruangan yang bising, penuh dengan kekacauan. Orang-orang berdebat, emosi memuncak. Dan di sana ada Anda, tenang, terpusat, tidak tergoyahkan, seperti gunung yang kokoh di tengah badai. Kekuatan yang tenang itu menarik perhatian tanpa usaha. Wanita langsung menyadarinya. Salah satu pemikir stoik paling dihormati, Marcus Aurelius, pernah berkata, Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan atas kejadian di luar. Ketika Anda benar-benar memahami hal itu, kekuatan akan mengikuti secara alami. Ketika Anda berhenti mengejar pengakuan dan mulai hidup sesuai nilai Anda sendiri, sesuatu yang kuat terjadi. Anda tidak lagi membutuhkan perhatian, dan secara paradoks, orang-orang mulai memberikannya kepada Anda. Bukan hanya wanita, tetapi semua orang merespons kepercayaan diri yang stabil itu. Kebanyakan pria tidak pernah mencapai titik ini. Mereka bereaksi terhadap segalanya. Komentar kasar merusak suasana hati mereka. Hari yang buruk mengendalikan perilaku mereka. Mereka membawa frustrasi kemanapun mereka pergi. Sebaliknya, pria stoik akan berhenti sejenak. Dia bertanya pada dirinya sendiri sebuah pertanyaan sederhana. Apakah ini layak mendapatkan energi saya? Sebagian besar waktu, jawabannya adalah tidak. Kemampuan untuk memilih ketenangan daripada kekacauan sangat menarik dan sangat dihormati. Stoicisme bukan tentang menekan emosi atau berpura-pura tidak merasakan apapun. Ini tentang menguasai respons Anda. Mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus diam, kapan harus bertindak dan kapan harus melepaskan. Ini tentang menjadi stabil di dunia yang terus mencoba menggoyahkan Anda.
Wanita mengagumi hal ini karena itu menandakan rasa aman, kedewasaan, dan kepemimpinan, terutama dalam situasi yang tidak pasti. Markus mempraktikkan stoicisme setiap hari. Dia fokus pada tindakannya, bukan pada pendapat orang lain. Dia berhenti mengejar validasi dan mulai hidup untuk dirinya sendiri. Perlahan, semuanya mulai berubah. Orang-orang mendengarkan ketika dia berbicara. Wanita memperhatikannya tanpa dia berusaha. Dia tidak menjadi lebih keras atau lebih mencolok. Dia menjadi lebih tenang. Dan ketenangan penuh percaya diri itu melakukan segalanya untuknya. Itulah paradoks yang kebanyakan pria lewatkan. Inilah kebenaran yang tidak nyaman. Kebanyakan pria akan mendengar ini dan tidak melakukan apa-apa. Mereka akan merasa termotivasi sesaat, lalu kembali ke kebiasaan lama. Namun jika Anda masih di sini, Anda menginginkan sesuatu yang lebih. Anda ingin bangkit di atas kebisingan. Anda menginginkan rasa hormat, bukan sekedar perhatian. Mulailah dari hal kecil. Ketika hidup menghadirkan kekacauan, berhentilah sejenak. Tarik napas. Tanyakan pada diri Anda, apakah itu benar-benar layak mendapatkan energi Anda? Latih ini setiap hari. Jika pesan ini menyentuh sesuatu dalam diri Anda, jangan hanya menonton lalu berlalu. Jalani, wujudkan. Setiap langkah menuju pengendalian diri adalah langkah menuju kepercayaan diri yang sejati. Sebelum Anda pergi, like dan subscribe, bukan karena saya meminta, tetapi karena itu menandai keputusan Anda untuk berkembang. Ini bukan sekedar konten, ini adalah sebuah sinyal. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah Anda siap untuk menjawabnya?